Pernah kepikiran nggak sih, di balik semua game keren yang kita mainkan, ternyata ada sebuah pola tersembunyi. Sebuah siklus yang bisa menjelaskan kenapa industri video game bisa jadi sebesar sekarang. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng pola di balik pixel ini. Biar kebayang skalanya, industri game modern itu sekarang nilainya lebih besar dari industri film dan musik kalau digabungin. Iya beneran, sebesar itu. Jadi ini jelas bukan lagi sekedar mainan anak-anak, ini adalah kekuatan ekonomi dan budaya yang luar biasa besar di seluruh dunia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya, karena sejarah video game itu bukan cerita yang mulus-mulus aja. Justru sebaliknya, ini tuh kisah yang penuh drama. Tentang ledakan popularitas yang gila-gilaan, terus kehancuran total, lalu bangkit lagi dari nol. Yuk kita pecahkan misterinya. Percaya atau enggak, cikal bakal video game itu justru lahir dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Bukan dari garasi anak-anak jenius di Silicon Valley, tapi dari laboratorium universitas setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, ya, ini cuma produk sampingan dari pengembangan komputer zaman dulu. Dari situ, perkembangannya langsung ngebut. Awalnya cuma eksperimen iseng kayak Tennis for Two di tahun 58, terus, boom, muncul Pong di mesin arcade tahun 72 dan langsung jadi fenomena. Gak lama kemudian, di tahun 77, Atari 2600 membawa revolusi itu masuk ke setiap ruang keluarga dengan sistem cartridge-nya. Oke, sekarang kita masuk ke siklus besar yang pertama. Ini adalah kisah tentang bagaimana kesuksesan yang luar biasa justru hampir membunuh industri ini. Dan ini semua berpusat pada satu nama, Atari. Suksesnya Pong itu benar-benar di luar nalar. Saking suksesnya, ini memicu apa yang disebut demam emas Pong. Semua orang pengen ikut kecipratan untungnya. Hasilnya, pasar tiba-tiba dibanjiri ratusan game dan konsol tiruan Pong. Kondisinya jadi liar dan, ya kacau banget. Puncak dari semua kekacauan ini terjadilah The Great Video Game Crash tahun 1983. Pasar udah jenuh sama produk abal-abal. Gak ada yang ngontrol kualitas game sama sekali, terus muncullah game super gagal kayak E.T. dari Atari yang jadi paku terakhir di peti matinya. Dampaknya, pendapatan industri anjlok 97%. Hancur lebur? Nah, dari kehancuran inilah muncul penyelamat. Yang menarik, penyelamat ini datang dengan filosofi yang 180 derajat berbeda. Kalau Atari itu ibaratnya buka pintu selebar-lebarnya, Nintendo justru sebaliknya. Mereka mengontrol pasar dengan super ketat, pakai sistem lisensi, dan yang paling terkenal, segel kualitas Nintendo untuk jaminan mutu. Kebangkitan industri ini membawa kita ke era yang baru, yang kita kenal sebagai perang konsol. Di sini, perangnya bukan lagi soal siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi udah jadi pertarungan soal citra, soal pemasaran yang agresif, dan soal loyalitas penggemar yang fanatik. Slogan dari Sega ini bukan cuma iklan biasa, ini adalah sebuah deklarasi perang. Sega sengaja membranding diri mereka sebagai pilihan yang lebih keren, lebih dewasa, dan lebih edgy dibandingkan Nintendo yang citranya saat itu lebih ramah untuk keluarga. Ini pertarungan identitas. Di tengah-tengah pertarungan sengit Nintendo dan Sega, tiba-tiba muncul pemain baru. Di sebuah acara game besar, perwakilan dari Sony naik ke panggung, gak banyak omong, cuma bilang satu hal, $299, $100 lebih murah dari pesaingnya. Terus dia turun panggung. Udah, momen singkat itu mengubah segalanya. Dan lihat deh dampaknya. Drastis banget. Strategi Sony yang fokus ke developer pihak ketiga, pakai teknologi CD, dan pasang harga yang agresif, itu benar-benar menghancurkan dominasi Nintendo dan Sega. Mereka nggak cuma ikut main, mereka menulis ulang aturan permainannya. Jadi, setelah kita melihat semua drama ini, dari kebangkitan Pong, kehancuran Atari, sampai perang konsol, sebuah pola mulai kelihatan jelas kan? Sebuah siklus yang ternyata nggak cuma terjadi sekali, tapi terus berulang dan membentuk industri yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia siklusnya. Selalu dimulai dengan sebuah inovasi baru. Inovasi ini memicu pertumbuhan yang meledak-ledak. Tapi pertumbuhan ini akhirnya bikin pasar jadi jenuh dan kualitas menurun, yang berujung pada kehancuran atau kemerosotan. Dan dari puing-puing itulah muncul pemain baru dengan filosofi baru yang membangkitkan industrinya lagi. Terus berulang. Dan jangan salah, pelajaran dari masa lalu ini relevan banget sampai sekarang. Kehancuran Atari itu yang ngajarin kita pentingnya kurasi konten, cikal bakal App Store. Perang konsol itu yang melahirkan fanatisme merek yang kita lihat di antara fans PlayStation dan Xbox. Dan strategi bisnis Sony itu jadi standar emas buat semua platform modern. Jadi, saat kita melihat ke depan, entah itu soal AI, cloud gaming, atau ledakan startup teknologi berikutnya, pertanyaannya sebenarnya bukan lagi apa inovasi selanjutnya. Pertanyaannya adalah, siklus ledakan, kehancuran, dan kelahiran kembali seperti apa yang akan tercipta dari sana.
Karena kalau sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa di balik setiap piksel selalu ada pola yang menunggu untuk berulang.